penyebabnya. Sampai batas ini, satu bagian dari cerita itu berakhir bahwa kedatangan 3 utusan untuk berdakwah kepada ashabal qaryah, dan dakwah mereka disikapi dengan penentangan dan ancaman. Allah melanjutkan kemudian ceritanya pada ayat lanjutannya, yaitu ayat ke-20, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang min aqsal Madinah. Di cerita awal seperti yang saya katakan tadi, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Sekarang tidak menyebut qaryah, justru menyebut al-Madinah. Sekali lagi, ini adalah kota yang relatif besar, ya. Jadi cukup luas. Disebutkan kata al-Madinah. Waja'a min aqsal Madinah. Kalimat aqsa itu paling ujung, ya. Boleh jadi peristiwa ini terjadi di tengah-tengah kota, di mana biasanya pusat keramaian, pusat para penguasa, pusat orang-orang kaya ya di kota, di tengah-tengah kota, ya. Ini kejadiannya boleh jadi di tempat atau di tengah kota. Lalu ada seorang yang datang dari ujung kota, berarti dia tinggal di pinggiran. Selain ini menunjukkan kota itu besar, karena ada Aqsa. Kalau cuman kotanya kecil, yang mungkin boleh jadi cuman 1 kilometer persegi, tidak ada tengah, tidak ada ujung, rasa-rasanya semuanya tengah, kan begitu. Tapi kalau ada luas dan ada penghuni di daerah-daerah yang terpencil di pinggiran kota, maka dia disebut sebagai Aqsal Madinah, tempat yang paling jauh dari pusat Madinah. Sekali lagi ini menunjukkan atau bisa ditarik kesimpulan, wilayah tempat peristiwa ini terjadi adalah kota yang cukup besar, ya. Kesimpulan yang kedua yang ditarik oleh para ulama, bahwa mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran adalah kaum mustad'afin. Dan kaum mustad'afin itu biasanya lebih punya kesiapan untuk menerima kebenaran dan ajaran kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Jadi bisa jadi itu disebutkan kenapa tidak ditinggalkan atau tidak dilewati penyebutan Aqsal Madinah, paling ujungnya kota. Boleh jadi untuk berikan sinyal-sinyal agar ditarik kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun. Dalam ayat lain ketika bercerita tentang Nabi Musa, ya, ada kalimat yang mirip dengan itu. Ada kalimat yang mirip, namun disebutkan rajulunnya duluan, ya. Disebutkan rajulunnya duluan. Sementara untuk ayat ini kata rajulun sebagai pelaku datang, yang datang itu siapa? Rajulun, tapi disebutkan belakangan, yang disebutkan di depan min aqsal Madinah, ya. Ini juga kesimpulan yang berikutnya diambil oleh para ulama. Karena peristiwanya boleh jadi di tengah kota, sementara orang yang datang ini dari ujung kota, ingin mengesankan apa? Bahwa ini tidak ada persekongkolan, bukan sedang bagi-bagi tugas, tidak. Tetapi orang yang dari ujung desa ini benar-benar tertarik untuk turun ke tengah kota dan kemudian membela kebenaran, bukan karena persekongkolan antara dia dengan 3 utusan Tuhan tadi, tidak. Terkesan tidak ada saling kenal di antara mereka, namun karena kesucian fitrahnya, karena kesiapannya untuk membela kebenaran, dia terpanggil untuk segera turun ke tengah kota dan berkiprah melakukan sebuah tindakan yang membahayakan dirinya, namun berdampak menyelamatkan utusan Tuhan tersebut. Ini juga kesimpulan lain yang ditarik oleh para ulama. Karenanya seandainya terjadi di tengah kota, kemudian ada orang yang sedang berada di kerumunan peristiwa,
Boleh jadi orang mengatakan ini ada persekongkolan berarti. Ya, saya nanti berbuat begini, nanti kamu yang melanjutkan tindakan berikutnya. Akan bisa ditarik atau dicurigai ada persekongkolan. Namun kalau yang datang dari ujung kota, dari ujung paling jauh, itu mengesankan bahwa tidak ada kong kali kong sebelumnya antara dia dan 3 utusan tersebut. Waja'a min aqsal Madinah, dan datanglah dari ujung kota rajulun, seorang, yas'a, dengan bergegas. Ya. Sa'a itu artinya berjalan yang sampai hampir mirip kayak lari. Ya. Ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan bahwa orang ini benar-benar terpanggil secara serius dan bergegas cepat-cepat untuk mendatangi pusat keramaian yang sedang terjadi persengketaan, yang sedang terjadi ancaman oleh penduduk kota kepada 3 utusan itu. Mengesankan kalau terlambat saya datang, boleh jadi tidak ada lagi gunanya kedatangan saya. Makanya saya bercepat-cepat. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa di dalam membela kebenaran kita tidak dibenarkan santai-santai, mungkin besok masih bisa ketolong ini permasalahan, atau mungkin seminggu lagi kita biarkan dulu, kita santai dulu. Tidak. Ayat ini memberi pelajaran buat kita bahwa dalam membela kebenaran, apalagi sampai menyangkut nyawa orang, dan orang ini bukan orang biasa, utusan Tuhan yang membawa kebenaran, yang akan menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat, orang ini harus dijaga, orang ini harus dibela, dan detik per detik itu ada nilainya. Karena keterlambatan sesaat pun akan berakibat orang-orang jahat itu melakukan kejahatan, dan kedatangan kita yang berniat untuk membela akan menjadi sia-sia. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ada kalimat yas'a, bergegas. Ya, jalannya cepat. Karena itu juga Al-Khalifah Tsani keberatan dengan sebuah teks ayat. Keberatan dengan sebuah teks ayat. Suratil Jumu'ah. Surat Jumu'ah, Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Ya. Fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan seruan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Apa artinya fas'au? Ya, lari-lari kecil, dari rumah ke masjid lari-lari kecil. Kalau kita masjidnya besar, katakan dari pintu masjid untuk menuju shaf paling belakang kita harus cepat-cepat lari, jangan sampai telat. Nah, sementara para fuqaha mungkin bisa dicek di kitab-kitab fikih, salah satunya kita tidak boleh lari-lari di masjid itu. Ya. Harus penuh dengan penghormatan, masjid jalannya harus pelan-pelan. Ya. Hatta bakal ketinggalan 1 rakaat kita tidak boleh lari-lari, kan begitu. Sebagian ahli fikih mungkin mengatakan ala kulli hal, kemudian mengatakan hadza kalimat fas'au ila dzikrillah sepertinya kurang menunjukkan sopan santun dalam melakukan ibadah atau berjalan menuju tempat ibadah. Baik, kalau begitu yang pas apa redaksinya? Famdu ila dzikrillah. Berjalanlah menuju zikrullah, yaitu sholatil Jumu'ah. Ini yang versi Quran terakhir, famdu ila dzikrillah. Yang fas'au itu dulu, tapi sudah diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau benar kita terima, berarti kita sedang membaca ayat yang sudah edisi belum revisi. Bahaya ini kalau kita terima. Jadi edisi belum revisi, kan begitu. Cetakan yang kedua Al-Quran itu di zaman Rasulullah sudah diganti, bukan fas'au tapi famdu ila dzikrillah. Ala ihal, kita tinggalkan karena memang cerita itu juga boleh jadi tidak benar. Ala ihal, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari ujung kota seorang rajulun yas'a. Kalimat rajulun dalam istilah tata bahasa Arab nakirah, kalimat yang tidak menunjuk kepada orang tertentu. Ya.
rajulun. Orang, siapa? Tidak jelas. Tidak mesti kalian harus tahu siapa dia, ya. Karena pakai kalimat nakirah, bukan wajah amin aqsal madinati ar-rajulu katakan, ya. Tidak, tapi rajulun. Nakirah berarti tidak orang tertentu, ya. Ini juga menjadi pelajaran dalam kesimpulan sebagian ulama menyimpulkan bahwa kenapa Allah dalam ayat ini dan juga dalam cerita Nabi Musa, ketika Nabi Musa terancam, ada seorang yang datang dari ujung kota juga, yas'a juga, persis mirip-mirip ayat ini, cuman bedanya yang di sana waja'a rajulun, ya. Kalau ini waja'a min aqsal madinati baru rajulun, ya. Orang itu juga disebut rajulun juga tanpa alif lam, ya. Tidak jelas siapa orangnya, dan bukan hal yang penting bagi kita untuk sementara ini tahu siapa dia, walaupun dia adalah orang yang boleh jadi hebat, ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak mesti ketika kita berbuat baik nama kita harus tercatat secara jelas, Fulan ibn Fulan al-Fulani, yang telah berjasa menyelamatkan alim fulan, nabi fulan, rasul fulan, dan berjasa untuk hal-hal tertentu. Karena itu tidak penting kita dikenal oleh manusia atau tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Semua yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah dan Allah ketahui. Jadi yang penting karena kita berbuat karena Allah, ya cukuplah Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan. Orang lain tahu atau tidak tahu bukan hal penting buat kita. Sementara kita mungkin tidak merasa puas, tidak merasa lega, terkadang agak was-was, takut malaikatnya luput tak mencatat nama kita, maka kita yang cerita, ya. Cerita, jangan sampai nanti malaikatnya juga lupa, ternyata ini sodako bukan dari fulan, dari saya sodako ini. Kalau saya tidak sebutkan nanti tidak masuk dalam buku catatan malaikat yang dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya rapot saya juga kosong, tidak ada lah, ya. Sebagian kita mungkin seperti itu. Paling tidak hal yang demikian diisyaratkan dalam ayat ini, wajah min aqsal madinati rajulun, itu menjadi pelajaran. Yang penting adalah aksi orang ini. Apa hal positif yang dilakukan oleh orang ini, ya. Walaupun nanti ada riwayat-riwayat yang dijelaskan kemudian oleh Nabi bahwa dia adalah seorang yang bernama Habib An-Najjar, seorang yang bernama Habib An-Najjar. Nanti akan saya bacakan insyaallah, kalau memang waktu masih tersedia akan saya bacakan beberapa riwayat terkait dengan orang tersebut. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, datang bergegas menemui masyarakat yang berniat untuk berbuat makar, kejahatan, mengancam keselamatan 3 utusan Allah. Orang ini datang mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang yang diutus ini, ikutilah para utusan ini, ya. Berarti ini orang datang dengan penuh kesadaran akan resiko yang bakal dia hadapi. Masyarakat sudah marah, ingin menuangkan marah dan murka mereka kepada 3 utusan, ingin merajam, ingin menyiksa mereka. Justru dia mengatakan, jangan kalian lakukan, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikuti. Langsung dia yang mengambil alih peran berdakwah. Ittabi'ul mursalin, ikuti mereka para utusan ini, ya. Ini sebuah keberanian, menuntut sebuah keberanian, dan lebih dari itu menuntut sebuah ketulusan. Dia berani masuk dalam kancah penuh resiko demi, pertama, menyadarkan kaumnya, dan demi menyelamatkan orang-orang baik, orang-orang yang sangat berjasa
dan harus dihormati dan diikuti. Tentu kita bisa bayangkan utusan Tuhan mereka ancam, apalagi rajulun, yang juga kata sebagian ulama ingin mengesankan selain menyimpulkan sebuah isyarat tentang keikhlasan, bahwa ini boleh jadi rajulun, manusia, orang biasa, dia bukan orang pangkat, orang biasa. Sebagian mengatakan dia seorang tukang kayu, sebagian mengatakan dia seorang buruh tani, ya, di ujung desa, artinya orang biasa, ya. Tentunya ketika dia masuk dalam kancah yang sedang memanas ini, itu penuh resiko, namun tetap dia lakukan. Ya qaum ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan ini. Kemudian dia dengan hujah-hujah yang kokoh, ya, dia dengan bukti-bukti yang cukup kuat mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah orang yang tidak meminta dari kalian upah apapun. Ikuti mereka para utusan, dan utusan ini adalah orang-orang yang benar. Utusan ini membawa ajaran yang benar. Apa bukti bahwa mereka adalah orang yang benar dan ajaran mereka benar? Bukti pertama bahwa mereka tidak mengharap materi apapun dari dakwah mereka. Jadi alasan apa kalian menentang mereka? Karena biasanya orang menentang ajakan orang lain antara dua. Pertama, ajakannya adalah ajakan yang keliru, ajakannya adalah ajakan yang menyesatkan, ajarannya tidak membawa kebenaran, ditentang masuk akal, sementara mereka tidak. Atau yang kedua, ajarannya boleh jadi baik, tetapi penyampainya ada tendensi yang menyampaikan ajarannya baik, namun dia sampaikan untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan materi. Dia menyampaikan, mendakwakan hal yang benar, namun tujuan dia tidak benar. Dua-duanya tidak ada pada tiga utusan ini. Mereka adalah orang yang mendakwakan ajaran yang benar, dan mereka adalah orang yang tidak punya tendensi apapun, kepentingan apapun di dalam menyampaikan ajaran ini. Hal yang kedua ini disampaikan di bagian awal ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajron. Mereka bukan orang yang berdakwah demi uang, berdakwah demi mendapatkan materi dari kalian, ingin menundukkan kalian dan kemudian kalian harus membayar upeti tertentu untuk mereka. Dan ini syiar kita bisa temukan dalam surat Syu'ara. Ada beberapa ayat mulai cerita Nabi Nuh hingga nabi-nabi berikutnya. Semua syiar mereka bahwa kami tidak meminta upah apapun berupa materi dari kalian. Dan ini menjadi alasan atau menjadi bukti yang Allah kemukakan bahwa kebenaran ajakan para nabi dicirikan dengan apa? Bahwa mereka ketika berdakwah tidak sedang ingin mencari materi. Mereka tidak sedang mencari materi. Ini yang tentang alasan yang kedua. Alasan yang pertama, orang menentang ajakan orang lain ketika ajakannya adalah ajakan yang keliru, sementara mereka tidak mengajak kepada ajakan yang keliru. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang berpetunjuk. Jadi ajakan mereka adalah ajaran yang benar, ajakan yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang benar, tidak sedang memanfaatkan ajaran dan ajakan untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi ketika dia mengajak ittabi'ul mursalin, itu disertai dengan pembuktian bahwa al-mursalun yang sedang kalian tentang ini benar-benar utusan Allah yang harus kalian terima dan kalian imani, ya. Kemudian dia lanjutkan dalam berdakwah dengan cara yang sangat lihai, cara yang tidak
nyakiti orang-orang yang didakwai, yang tidak menyinggung orang-orang yang didakwai. Ketika dia mengatakan wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapakah saya tidak berbicara kalian, tidak. Kenapakah kalian kok musyrik? Kenapa kalian tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa? Itu mungkin menyakiti mereka, boleh jadi ya. Tapi dia mengatakan, lalu saya kenapa tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya? Tentunya kalian juga, kalian sama dengan saya. Kalian adalah manusia sama dengan saya. Saya punya pencipta, kalian juga diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Lalu kenapa kalian menyembah bukan pencipta kalian? Kalau saya, bagaimana saya tidak akan menyembah Tuhan yang telah menciptakan saya? Ini juga salah satu bentuk dakwah yang caranya halus, lihai. Seakan berbicara untuk dirinya, sementara tujuannya adalah untuk mereka. Karena dia dan mereka sama-sama diciptakan, sama-sama Allah penciptanya. Wa mali la a'budul ladzi fatarani, dan wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Dia kalian semua akan dikembalikan. Jadi alasan kenapa saya tidak menyembah selain Allah, karena Dia adalah pencipta saya. Sebagaimana kalian juga mengakui baik dengan lisan kalian maupun dengan lisan hal kalian bahwa Tuhan pencipta kalian, Allah pencipta kalian. Lalu kenapa yang kalian sembah bukan Allah tetapi sesuatu lain yang kalian sekutukan dengan Allah? Kalau saya tidak menyembah kecuali yang menciptakan saya, dan kalian akan kembali, dan ketika kalian kembali kepada Allah, kalian akan mempertanggungjawabkan sikap kalian di dunia. Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Lalu apa nasib kalian ketika kalian menentang Allah, memerangi musuh, memerangi utusan-utusan Allah? Tentu kalian akan mendapatkan siksaan dan kesengsaraan abadi. Ini juga mengingatkan mereka, mendakwahi mereka dengan menyadarkan bahwa kehidupan ini sementara dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian pikirkan, ya. Jangan kalian merasa bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian kalian. Tidak. Wa ilaihi turja'un. Kemudian dia masih terus berbicara untuk dirinya. A'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai alihah, Tuhan-Tuhan yang saya sembah? Seperti kalian, maksudnya demikian. Kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu apa tujuannya? Tujuannya adalah kalian ingin mendapatkan manfaat dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, atau kalian ingin diselamatkan dari mara bahaya oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Itu tentu tujuan kalian. Dan tujuan setiap orang yang menyembah sesuatu itu ingin mendapatkan manfaat atau menolak bencana. Dia melanjutkan, a'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah saya akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, sementara in yuridnil rahmanu bidurrin, in yuridnir rahmanu, jika Tuhan yang Maha Rahman menginginkan bidurrin, ada bencana, ada mudarat, la tughni anni syafa'atuhum, pembelaan Tuhan-Tuhan selain Allah tidak akan berguna buat saya. Kalau Tuhan sudah ingin menurunkan murkanya, Tuhan-Tuhan yang saya sembah ini tidak bisa memberikan apa-apa. Artinya, lalu kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak la tadur wa la tanfa, tidak bisa membahayakan dan tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa juga menolak bahaya buat kalian dan menolak bahaya buat diri mereka sendiri. A'attakhidhu min dunihi aliha in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka sedikit pun, pembelaan mereka sedikit pun tidak akan bisa memberi manfaat buat saya. Lebih dari itu, wala yunqadun, dan
wala yunqidhun, dan Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Kalau Tuhan sudah menginginkan kemudarat buat saya, buat siapapun, tidak ada kekuatan yang bisa menghalang-halanginya. Oleh karena itu, tentu sembahlah Allah. Allah yang akan mendatangkan manfaat, Allah yang akan menolak madarat. Lalu kenapa menyembah Tuhan yang tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat? Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau saya menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai andalan saya untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat, inni idzan lafi dhalalim mubin. Saya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemusyrikan adalah kesesatan yang nyata. Kemudian dia lanjutkan, inni amantu birabbikum. Sekarang tidak lagi berbicara kepada kaum yang musyrik, tapi dia arahkan pembicaraannya kepada 3 utusan. Inni amantu birabbikum. Aku beriman kepada Tuhan kalian, wahai utusan-utusan Allah. Fasma'un, dengarlah kesaksian saya ini, dengarkan. Ya. Kemudian setelah itu tidak dijelaskan detail ceritanya, tapi bisa terbaca apa yang kemudian dialami oleh orang ini. Spontan masyarakat yang musyrik itu mengeroyok orang ini dan membunuh di tempat. Dibunuh. Ya. Mati sebagai seorang syahid. Syahid yang menyuarakan dakwah kebenaran demi menyelamatkan utusan-utusan Allah. Begitu dia mati, qilat khulil jannah, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Surga yang dimaksud bukan surga di akhirat, tapi surga barzakh. Karena kuburan atau alam barzakh imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Imma dia taman surga atau neraka barzakhi, neraka yang sifatnya di barzakh. Qilat khulil jannah, ini juga salah satu ayat yang menetapkan ada kenikmatan atau siksa alam kubur yang kita sebut dengan alam kubur, yaitu alamul barzakh, fase transit dari kehidupan dunia sebelum menuju kepada kehidupan akhirat. Setelah dia mati dan dipersilakan masuk surga barzakh dengan penuh pengagungan dan penghormatan dari Allah, dia berandai-andai, qala ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku tahu apa yang sedang Allah persembahkan untukku di surga barzakh ini, agar mereka juga kemudian meninggalkan kecongkakan mereka, meninggalkan penentangan mereka, meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada tauhid dan menerima dakwah para rasul. Andai mereka tahu nikmat yang sedang saya alami. Qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa yang ia berandai-andai agar kaumnya itu mengetahui? Andai mereka mengetahui saya, apa? Bima ghafarali rabbi, dengan apa yang Allah ampuni untukku. Dosa-dosaku yang lalu, kekurangan-kekuranganku yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku sebagai orang termasuk orang-orang yang dimuliakan. Spontan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, dan dia berandai-andai. Andai mereka tahu, seperti kita juga. Kalau kita tahu kesudahan orang-orang soleh di kuburan seperti apa, bukan dari cerita atau riwayat, nyata kita bisa saksikan, boleh jadi kita akan menjadi aulia Allah. Tahu nikmatnya orang yang berwilayah kepada ahlul bait, mengikuti ajaran ahlul bait, kita akan serius. Kenapa? Sudah menyaksikan ini teman-teman kita yang di barzakh sekarang sedang menikmati. Seandainya kita bisa melihat dengan kasat mata, kita akan berbeda. Alaihal, dia mengatakan bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pertama adalah ampunan Allah, dan yang kedua adalah wa ja'alani minal mukramin. Untuk mendapatkan pengagungan Allah, pemuliaan dari Allah, harus fase awalnya, tahap awalnya adalah bersih dan suci dari noda-noda dosa.
dan bisa bersih dari noda dosa ketika ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada cuma dua. Imma kita tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah menodai jiwa kita dengan maksiat, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Namun kalau manusia seperti kita yang sering melakukan maksiat, jiwa kita berlumuran dosa, bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah jalannya ampunan, taubat. Ketika Allah telah mengampuni, berarti kita punya kelayakan untuk menjadi orang yang dimuliakan. Karena kalimat ini cukup serius menggambarkan keagungan makom orang ini. Keagungan makom orang ini. Karena kalimat mukram, orang yang dimuliakan, cuma disebut 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk para malaikat, bahwa mereka adalah ibadun mukramun, para malaikat. Dan yang kedua dalam suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij bercerita tentang orang mukmin dengan sederetan karakter yang ketat, perilaku yang ketat, sifat yang cukup mulia. Di akhirnya Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang fi surga Allah mukramun, dimuliakan. Ini artinya orang ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi selevel para malaikat dan selevel hamba-hamba mukmin yang telah mengisi seluruh hidupnya dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi itu diisyaratkan dengan sebagai hamba-hamba yang mukhlasin, bukan mukhlisin saja, mukhlasin, yang diistimewakan oleh Allah, dikhususkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Saya akan akhiri dengan menyebutkan riwayat tentang siapa hamba mulia yang Allah sebutkan di dalam ayat surat Yasin ini. Dan itu tentu riwayat-riwayat yang ingin saya bacakan adalah riwayat-riwayat yang dikutip oleh para ulama ahlus sunnah terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah dalam kitab Ad-Durrul Mansur, tulisan Jalaluddin As-Suyuti, ada beberapa riwayat. Beberapa riwayat itu dikutip oleh Al-Allamah Tabatabai dalam Tafsirul Mizan. Riwayat dari Abu Dawud, dari Abu Nuaim Ibn Asakir, Wad-Dailami. Ada beberapa ulama ahlus sunnah meriwayatkan dari sahabat Abu Laila. Abu Laila berkata demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-siddiquna salasatun. Orang-orang yang bergelar siddiq itu ada tiga orang. Habibun Najjar, Habib An-Najjar, mu'minu al-Yasin, yaitu waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, atau waja'a rajulun min aqsal, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini yang dalam surat Yasin. Habib An-Najjar, mu'minu al-Yasin, alladzi qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kedua, Hizgil, mu'minu ali Fir'aun, yang berusaha menyelamatkan Nabi Musa dari ancaman, yang berkata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, wa huwa afdaluhum. Beliau Ali bin Abi Thalib yang termulia dibanding dua siddiq sebelumnya. Riwayat lain, Al-Allamah Tabatabai mengatakan aqul wa rawahu aidan 'anil Bukhari fi tarikhi, dan Jalaluddin As-Suyuti juga meriwayatkan dari Bukhari, tapi bukan dalam kitab sahihnya ya, dalam kitab tarikh. Imam Bukhari punya kitab Tarikhul Kabir ya. Dalam kitab itu meriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dengan redaksi as-siddiquna thalatha, Hizgil mu'minu ali Fir'aun, wa Habibun Najjar sahibu ali Yasin, wa Ali ibn Abi Thalib. Riwayat lain yang disebutkan dalam kitab Majma'il Bayan, tapi dari riwayat ahli sunnah, dari tafsir Tsa'labi dengan sanad bersambung pada Abdurrahman ibn Abi Laila anin Nabi, sabbaqul umami salasatun. Orang-orang yang bergegas menyambut dakwah kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah ada tiga. Pertama, sabbaqu al umami salasatun,
Mereka adalah lam yakfuru billahi tarfata ain, tidak pernah kufur kepada Allah walaupun barang sekedip mata. Mereka adalah orang-orang yang mukmin sepanjang hidupnya. Pertama, Ali bin Abi Thalib, wa sahibu Yasin, wa mu'minu ali Fir'aun, fahumus siddiqun. Mereka itulah as-siddiqun, wa aliyun afdaluhum. Ali adalah yang termulia. Riwayat lain dari Ibn Abbas, walaupun ini dengan sanad yang dianggap lemah oleh Jalaluddin As-Suyuti, mengatakan as-sabqu salasatun atau as-sabbaqu salasatun fas-sabiqu ila Musa. Orang yang bergegas beriman kepada Nabi Musa adalah Yusha ibn Nun yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi bersama Nabi Musa untuk menemui Khidir. Yusha ibn Nun. Was-sabiq ila Isa sahibu Yasin, yang bergegas beriman kepada Nabi Isa adalah sahibu surat Yasin. Yang was-sabiqu ila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat-riwayat ini sedang ingin menjelaskan kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan pribadi-pribadi yang disebut secara tidak spesifik dengan menyebut nama. Nah, mereka adalah orang-orang yang istimewa yang disebutkan lam yakfuru billahi tarfata ain, dan mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa. Ya. Ini mungkin yang bisa kita lakukan dengan tadabbur kita terhadap ayat-ayat ini, dan tentu beberapa kesimpulan yang telah saya sebutkan mungkin itu secara acak dan saya sebutkan ketika sampai kepada beberapa bagian dari ayat-ayat itu yang walaupun kalau nanti disimpulkan di akhir pasti akan bisa disimpulkan, ada beberapa kesimpulan pelajaran besar yang kita tarik dari kisah ini. Paling tidak ingin saya akhiri bahwa ayat ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa bagi penganjur kebenaran tidak usah berkecil hati. Bagi penganjur kebenaran harus yakin bahwa pertolongan Allah akan datang cepat atau lambat. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa kita jangan selalu bersikap sok netral dalam ketika ada pertikaian antara kebenaran dan kebatilan. Kita sekecil apapun, seremeh apapun kita di tengah-tengah masyarakat, kita punya tanggung jawab, apalagi ketika kita punya posisi yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Kita jangan pernah mendiamkan konflik antara kebenaran dan kebatilan dengan mengatakan bahwa saya tidak ikut-ikut, itu urusan mereka yang sedang bersengketa. Tidak, kebenaran menuntut kita untuk berpihak kepada kebenaran apapun resiko yang akan menimpa kita. Dan yang terakhir itu yang mungkin menjadikan sebagian orang kemudian nyalinya ciut untuk melakukan pembelaan seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Tidak semua punya kekuatan keimanan dan ketabahan untuk menghadapi semua ujian dan resiko tersebut. Namun ini pelajaran bahwa kita perlu mengupayakan agar kita punya keimanan, punya ketangguhan sikap untuk membela kebenaran apapun resiko yang boleh jadi akan menghadang kita. Dan itu sekali lagi tanggung jawab khususnya bagi orang-orang yang punya posisi cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah mendiamkan apa yang sedang terjadi, konflik antara al-haq dan al-batil. Mudah-mudahan perenungan kita, tadabbur kita pada malam hari ini membawa kita lebih dekat kepada Al-Quran Al-Karim dan lebih terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui renungan dan tadabbur kita kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.